Pemirsa, kawasan kuliner Blok M Jakarta Selatan kini menyisakan lorong-lorong kosong. Pedagang satu persatu hengkang. Kabar kenaikan harga sewa yang selangit membuat para pedagang tidak sanggup bertahan. Siapa biang kerok yang menaikkan harga sewa sepihak ini? Apakah nyawa Blok M sebagai magnet kuliner akan kembali hidup? Fakta-fakta selengkapnya diungkap dalam garis batas berikut ini. Kalau mereka masih tidak mau mentaati apa yang menjadi kesepakatan, saya minta masuk. Kalau dia yang berbuat, masa ya saya yang harus bertanggung jawab. Harusnya tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab MRT. Sebenarnya yang paling solusi adalah mengenai partisipasi itu. Toko-toko UMKM yang ada di Blok M sepakat pindah, emang bener ya? Yap, bener banget. Gue salah satu pelaku UMKM yang ada. Akhir-akhir ini, Sentra Kuliner Blok M Jakarta Selatan kembali viral. Bukan karena kenikmatan kulinernya, tapi sebuah video yang menunjukkan Plaza 2 Blok M yang kini dihiasi dengan koridor kosong yang tampak sunyi. Para pedagang membongkar kios mereka karena ditagih harga sewa yang selangit. Mereka memilih hengkang meninggalkan ruang yang dulu jadi ladang penghidupan. Padahal, para pedagang inilah yang menjadikan kawasan Blok M sebagai magnet kuliner yang pernah hidup di denyut Jakarta. Lorong yang dulu ramai pedagang dan diserbu pengunjung. Lalu, bagaimana kondisi sebenarnya? Nah pemirsa, jadi saya sekarang berada di distrik Blok M, di mana di kiri dan kanan saya ini banyak sekali toko-toko atau kios-kios yang sudah tutup. Isunya pemirsa dikarenakan karena adanya kenaikan harga di sewa kios ini. Namun terdapat juga masih banyak toko-toko yang masih buka dan masih ramai dikunjungi oleh pengunjung, mulai dari jam tangan, kemudian juga dari kuliner dan juga dari barang-barang lainnya pemirsa. Nah, mengenai fenomena ini, mengenai kasus ini, bagaimanakah pendapat warga, pedagang dan juga ahli mengenai ini? Simak terus di garis batas. Harga sewa naik gila-gilaan. Sejumlah pedagang bahkan ditagih 15 hingga 30 juta rupiah tergantung ukuran kios. Kami menemukan fakta di lapangan bahwa pedagang ditagih biaya berlipat hingga 5 kali lipat dari semula Rp300.000. Para pedagang lain pun kena imbasnya. Untuk yang datang ke kios Bapak, apakah berkurang apa sama? Berkurang ya. Otomatis penghasilan juga ya udah pasti. Kita sih biasanya sih stabil aja, nggak ada terpengaruh. Tapi untuk total pengunjung yang datang itu apakah terus saja atau berkurang, Mas? Fenomena ini membuat publik bertanya, siapa biang kerok yang menaikkan harga sepihak? Baik koperasi selaku pengelola maupun PT MRT selaku pemilik lahan justru saling tuding. Kalau mereka masih tidak mau mentaati apa yang menjadi kesepakatan, saya minta masuk. Dia menaikkan Koperasi, MRT enggak. Dan ini bagi MRT sebenarnya mereka seperti CSR-nya udah mau membantu masyarakat, bukan bisnisnya MRT sekali enggak. Dalam hal ini MRT langkahnya sangat merugikan koperasi. Kalau dia yang berbuat, masa ya saya yang harus bertanggung jawab. Harusnya tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab MRT. Sehingga kami nggak mau istilahnya dirugikan oleh langkah atau perbuatan MRT. Itu yang terjadi, Mas. Namun, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Koperasi itu harusnya menjadi perpanjangan tangan para anggota. Nah, kalau para anggota itu mereka merasa dirugikan, berarti kan ada something problem di internal manajemennya. Ini yang perlu dikomunikasikan. Tapi harapan kita juga jangan sampai sama-sama lempar bola nih, koperasi ke MRT, MRT ke koperasi. Tapi sekali lagi, kalau bisa terbangun tripartit antara pelaku UMKM, koperasi dan MRT sebagai perpanjangan tangan pemerintah, maka harapan kita distrik Blok M ini akan kembali ramai dan menjadi perputaran ekonomi yang bagus, sehingga
bisa menciptakan lapangan kerja dan bertumbuhnya UMKM di situ. Gubernur Jakarta Prabowo Anung pun turun tangan berikan solusi relokasi bagi pedagang. Jadi respon dari pedagang luar biasa, karena kami setelah saya berdiskusi dengan manajemen yang ada dan juga dengan di rute MRT, kami memberikan kebebasan selama 2 bulan sepenuhnya, dan kami juga membantu kepada para UMKM yang ada di Blok M apabila mereka bersedia pindah di Blok M Hub, maka AC-nya semuanya sudah saya minta untuk diperbaiki dan mudah-mudahan Blok M selalu akan menjadi hub baru bagi Jakarta. Apakah penggratisan biaya sewa 2 bulan ini mampu mengembalikan nyawa ekonomi kawasan Blok M atau hanya sekadar obat penenang sesaat? Pemberian sewa gratis 2 bulan itu bukan solusi, karena kan kalaupun cuma 2 bulan juga bagi mereka-mereka yang ini juga nggak terlalu ini toh membawa keuntungan besar di tengah situasi naiknya pajak dan harga-harga bahan dasar juga, Mas, gitu. Jadi saya rasa bukan solusi. Memang yang sebenarnya yang paling solusi adalah mengenai partisipasi itu, artinya pedagang ini diajak duduk bersama dengan MRT dan tentu Pemprov memfasilitasi itu semua untuk mencari solusi bersama. Lantas, berapakah hitung-hitungan biaya sewa dalam rangka mengajak UMKM kita naik kelas? Berapa sih harga sewa yang normal di sana? Kalau ukuran harga sewa normal, itu kan kira-kira di angka 5% dari nilai properti. Ya, kalau nilai propertinya 500 juta, ya nilai sewanya kira-kira 25 juta per tahun. Berarti kan sebulan bisa 2 jutaan. Tapi para pelaku UMKM ini kan butuh subsidi. Misalnya mereka cukup 500.000 per bulan misalnya. Nah, ini yang perlu mengkalkulasi adalah pemerintah. Yang perlu mengkalkulasi adalah PT MRT sebagai perpanjangan tangan dari Gubernur DKI. Ini yang perlu kita dorong. Jadi ini adalah sebuah bauran kebijakan dari pemerintah yang memberikan insentif pada pelaku UMKM sehingga UMKM bisa tumbuh. Kawasan Blok M Hub kini ramai dibanjiri kios-kios pendatang baru yang akan menjadi magnet baru. Lantas, bagaimana nasib Plaza 2 Blok M? Yang perlu diingat, Blok M bukan sekedar kawasan biasa, melainkan sejarah dan magnet kuliner yang hidup dengan nafas UMKM.